Baik, pemirsa, janggal dan mengusik rasa keadilan itulah yang dirasakan keluarga Hasya atas meninggalnya sang anak setelah tertabrak seorang pensiunan Polri berpangkat AKBP, dan kasus ini terus bergulir hingga menarik perhatian publik. Bahkan keluarga korban melaporkan Polres Jakarta Selatan ke Ombudsman RI, sementara rekonstruksi ulang hingga kini belum juga dilakukan, dan rencananya besok pukul 9 pagi akan dilakukan rekonstruksi yang terbuka untuk umum, baik itu publik dan juga keluarga akan mengikutinya. Dan sore ini kita akan membahas bersama dengan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Arianto, Pak Bambang. Waalaikumsalam. Baik, dengan Herjuno di studio. Ya, Bapak, saya mungkin ke Pak Bambang terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat proses ini terus bergulir dan besok ada rekonstruksi dan tentunya juga ada tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri tadi. Silakan Pak. Ya, saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kapolda Metro ya untuk membentuk tim pencari fakta. Hanya saja ini juga menjadi presiden buruk juga terkait dengan profesionalisme Polri. Kalau setiap kejadian yang tidak mengenakan masyarakat atau tidak diterima masyarakat kemudian selalu dibentuk di TPF, artinya kan profesionalisme kawan-kawan di Polri di level penyidikan ini kan diragukan. Apakah ini akan terus-menerus seperti itu? Tentunya harapannya tidak demikian. Makanya pembentukan tim pencari fakta ini, apa tujuan dari pembentukan tim pencari fakta ini? Kalau kemudian melegitimasi hasil yang sudah ada, tentunya akan membuat kecewa keluarga korban. Gitu. Makanya memang harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan hasil dari tim pencari fakta itu dan dibuka seterang-benderang mungkin sehingga keluarga korban bisa mendapatkan keadilan yang sebenarnya seperti itu. Baik, karena menarik Pak Bambang, ini terjadi Oktober dan baru hangat lagi di Januari ya. Tadi bahwa nggak viral, no justice, ini jadi PR kita bersama. Bagaimana suatu kasus hukum yang harusnya nggak harus nunggu viral untuk polisi bertindak ya Pak Bambang ya. Baik, betul. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, Anda penasihat ahli Kapolri. Kita tahu Anda juga mantan polisi. Bagaimana Anda melihat banyak sorotan publik terkait keistimewaan yang dimiliki mantan anggota polisi dalam kasus seperti ini? Silakan Pak Arianto. Ya, boleh di-unmute terlebih dahulu Pak. Nampaknya belum. Ya. Silakan Pak Arianto. Oke. Ya di mata Monggo, saya Pak ya, gejala sekarang ini ya, setiap kejadian menjadi viral gitu ya. Apalagi yang mengenai penanganan kasus kejahatan atau pelanggaran gitu ya. Itu menunjukkan bahwa memang selama ini ya Pak, kepercayaan masyarakat kepada kebenaran tugas Polri ya, atau istilah kerennya profesionalitas Polri itu memang sangat meragukan selama ini. Itu terutama kemarin akibat dari kasus Sambo kemarin itu ya. Baik. Walaupun sebelumnya juga banyak sekali juga ada kasus sehingga terpaksa dibikin tim pencari fakta. Sebetulnya kalau menurut hukum yang berlaku di Indonesia itu apabila terjadi gangguan Kamtipmas ya, berupa pelanggaran pidana ataupun pelanggaran, kan itu cocoknya kan Polri ya dikasih kesempatan untuk melakukan penyelidikan. Baik. Melakukan penyelidikan itu menentukan apakah kasus itu pidana atau bukan. Nah kalau memang itu ada unsur pidananya, kemudian dia menaikkan ke unsur penyidikan. Dia lihat penyidikan, bikin terangnya perkara, kemudian dikirim ke penuntutan. Kalau itu memenuhi syarat ada unsurnya. Kalau tidak ya dia dihentikan. Prosedurnya itu kayak gitu Pak, prosedur hukum yang terjadi itu. Oke. Dan kalau untuk kasus ini kemarin ini ya, tabrak kecelakaan lalu lintas. Kecelakaannya sih sederhana sebetulnya ya. Betul. Jadi dari sederhana itu kasusnya. Hanya karena apa? Mahasiswa yang katanya itu naik motor, ada yang bilang kenceng, ada yang bilang pelan, terus kemudian mendadak ngerem gelebak gitu ya ke kanan, keprites oleh Pak Eko itu gitu kan. Karena akhirnya kan judulnya kan kecelakaan lalu lintas menimbulkan matinya orang kan gitu kan. Baik. Kalau terjadi kayak gitu itu Pak, itu polisi prosedurnya, saya dulu ketika letnan saya kasat lantas juga Pak. Jadi saya udah praktek gini. Jadi gini, kalau kejadian gitu tuh, begitu ada kejadian, polisi pasti datang ke TKP. Seret. Ke TKP itu adalah dalam rangka penyelidikan Pak itu. Ya, sampai di TKP dilihat apa yang terjadi. Oh, ternyata ada orang mati.
matinya kenapa seketika itu? Oh, ternyata ada motor jatuh dan yang keplindes. Siapa yang nyetir? Oh, Pak Eko kan gitu kan. Nah, dari situlah kemudian dari penyelidikan itu pulang ke kantor polisi, dia langsung bikin laporan itu Pak, namanya laporan polisi model A atau B, saya lupa ya. Intinya bahwa terjadi suatu kecelakaan lalu lintas. Baik. Dan ada tersangka yang patut diduga adalah tersangkanya orang yang naik mobil yang keplindes itu, yang melintas itu, ya, atau orang lain, atau salahnya pemuda itu sendiri kan gitu kan. Baik. Nah itu kecelakaan lalu lintas menimbulkan matinya orang itu karena lalai kan gitu kan. Undang-undang yang baru sekarang ini adalah 310, Undang-Undang nomor 22 nomor 29. Karena saya juga ikut membuat undang-undang itu Pak, jadi saya hafal betul itu. Dan kemudian apa yang dimasukkan dalam pidana gitu Pak. Nah itu kalau di 310 itu bunyinya gini, siapapun pengemudi yang karena lalainya menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan itu berakibat luka ringan, luka berat ataupun mati, itu dihukum pidana. Itu bunyinya gitu Pak. Kalau dulu sebelum undang-undang yang baru ini itu pakai 359. Dulu 359 itu bunyinya gini, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain. Gitu kan. Jadi tidak ada desain dulu itu kalau ada orang kecelakaan sendiri itu termasuk dalam kelalaiannya mengakibatkan matinya orang karena itu nyawanya sendiri kan gitu kan. Nah di sini itu sekarang ini kelihatannya disitulah perbedaan pemahaman polisi dalam menangani itu. Kemarin itu saya udah tanya Direktur Lalu Lintas ya, digelar kemudian sudah dipanggil semua saksi-saksi Pak yang di lapangan, kemudian keterangan dari rumah sakit sampai saksi ahli hukum pidana. Di dalam itu sudah digelar semua, kesimpulannya daripada saksi ahli itu mengatakan bahwa ini barang siapapun bisa jadi tersangka. Nah di sini Eko itu tidak bisa dijadikan tersangka karena unsur kelalaiannya itu tidak ada, dia nggak sempat gitu loh Pak, ngerem gitu ya, sehingga dia tidak masuk unsur kelalaian, sehingga dia tidak melanggar. Tapi ini kelalaiannya adalah pada mahasiswa itu, gitu. Nah, mahasiswa itu jadi tersangka, tapi dihentikan kenapa dia mati. Kemarin itu hanya mesnya itu Pak, hanya karena kenapa kok Ekonya itu nggak dijadikan tersangka duluan, gitu. Mestinya ya, kalau saya ya pengalaman saya dulu tuh, begitu datang itu lihat ke lapangan, kembali bikin tersangkanya satu mungkin Pak Eko, gitu kan. Juga mungkin juga ini ya pengakibat yang menimbulkan kecelakaan juga mahasiswanya itu. Kemudian diperiksa Pak. Diperiksa, lihat, nggak cukup unsur, hentikan. Dua-duanya hentikan. Kalau ada gitu, Pak, barangkali tidak heboh. Kira-kira itu, Pak. Jadi ini yang terjadi kayak gitu. Nah, syukur nih Kapolda Metro. Pak Arianto, maaf saya potong. Dari kacamata Anda, ya dari yang Anda sebutkan tadi bahwa sudah ada proses, sudah ada pakar, sudah, let's say, semuanya diteliti dengan telah akhirnya, ya tadi Pak Eko tidak lalai. Ya mungkin it sounds sesuai prosedur, tapi ada yang salah nggak sih Pak di sini? Ada celah nggak di sini? Dari pantauan Anda, dari proses ini? Kalau proses itu tidak ada yang salah Pak. Cuman tidak tepat prosesnya itu loh Pak. Jadi prosesnya benar sudah diperiksa, datang ke TKP, panggil saksi ahli, ke rumah sakit, minta visum dan sebagainya, kemudian diputuskan bahwa yang salah ini adalah ini. Itu tidak salah Pak. Cuman keputusan yang diambil itu Pak, dengan menghentikan tersangka itu adalah mahasiswa itu dianggap sebagai tersangka dan dihentikan karena dia meninggal, itulah yang menimbulkan kurang tepat. Akibatnya apa? Menimbulkan protes orang. Loh, itu polisi yang meletus kok nggak dijadikan tersangka, gitu kan? Kok nggak disidang? Nah, di sini letaknya ya menurut saya ya kurang tepatnya itu karena akibat daripada si Eko ini tidak dijadikan tersangka. Tidak ada keputusan bahwa Eko itu tidak salah, nggak sudah diumumkan. Sengaja nggak sih Pak kayak gini atau Eko tidak dijadikan tersangka ini sengaja atau memang ya tadi? Tidak sengaja Pak, itu kan pemahamannya kayak gitu Pak. Tidak sengaja? Karena pemahamannya gitu, menurut undang-undang yang baru itu, barang siapa yang mengakibatkan karena lalainya Pak, menimbulkan matinya orang itu, maka dia itu tersangkanya gitu. Cuman di sini kayaknya ya penyidik agak lupa ada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyidik agak lupa, kok bisa lupa Pak? Harusnya nggak boleh dong. Pemahamannya mestinya kan begitu datang ke TKP dari hasil penyelidikan sudah menentukan itu Pak tersangkanya, kalau nggak si Eko ya yang mati. Saya ke Pak Bambang, Pak Arianto. Nanti dari unsurnya. Kita dapat poinnya. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang,
dari yang Pak Arianto ceritakan tadi bahwa ada prosedur, ada langkah, tapi menarik bahwa saya pun melihatnya memang banyak sekali miss di sini ya. Ya tersangka tadi bagaimana prosesnya juga Pak Arianto juga mengaminkan bahwa mungkin penyidik lupa seperti itu. Anda sebagai pengamat kepolisian bahwa sebenarnya ada yang salah ya dalam hal ini, tidak disengaja atau tidak sengaja, Pak Bambang? Ya, apa itu sebagian saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Arianto ya. Tapi terkait dengan ketidaksengajaan itu menunjukkan ketidakprofesionalan anggota Polri, penyidik gitu loh. Dan saya melihat terkait kehebohan ini juga terkait bagaimana kepolisian tidak melihat dampak sosial terkait dengan pernyataan. Berarti dengan kata lain Pak Bambang, ketidaksengajaan ini karena erat kaitannya yang nabrak purnawirawan, bukan sipil. Banyak hal Mas Indo. Dalam konteks ini memang keterkaitannya dengan mantan anggota Polri ini. Tetapi di jamak kasus-kasus yang serupa itu ada juga modus-modus jual beli pasal gitu dari penabrak yang seharusnya ditersangkakan, kemudian yang menjadi korban malah ditersangkakan. Itu jamak dan dirasakan masyarakat. Makanya ketika kasus ini mencuat, menjadi heboh dan viral, itu permasalahannya hal-hal serupa itu juga dirasakan di masyarakat di lain seperti itu. Dan ini adalah puncak gunung es gitu. Makanya setiap kali dalam hal ini polisi harus memiliki sensitivitas terkait dengan persepsi masyarakat gitu. Polisi tidak berada dalam ruang-ruang hampa yang hanya sekedar membangun formalitas hukum saja, tetapi juga harus mengetahui dan bisa menyentuh rasa keadilan masyarakat. Ketika rasa keadilan masyarakat itu tidak tersentuh, akibatnya ya viral seperti ini. Betul, karena sangat gampang untuk kami masyarakat mengcompare ya beberapa kasus bagaimana sopir truk nabrak anak yang bikin konten ya sengaja akhirnya jadi tersangka. Tetapi ini karena tadi purnawirawan yang nabrak, yang tersangka malah jadi korbannya. Ini yang jadi highlight kita bersama. Kita jeda dulu Pak Bambang dan juga Pak Arianto, tetap bersama kami pemirsa di MNC News Now.